Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Salih dan Salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Miss Dahlia doakan Salih dan Salihah selalu ada dalam keadaan yang baik ya, serta tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Salih dan Salihah, alhamdulillah hari ini adalah pekan pertama kita memulai efektif dalam pembelajaran. Jadi, yuk semuanya harus semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Yuk kita angkat kedua tangannya dan kita memohon keberkahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Solih-solihah, karena ini adalah pembelajaran perdana kita menggunakan buku ini, apakah Solih dan Solihah sudah berkenalan dengan tokoh-tokoh yang ada di buku tematik tema 1 ini? Jika belum, jangan lupa ya untuk berkenalan dulu dengan mereka. Mereka ada di halaman 4 Romawi. Solih-solihah, sekarang Miss Dahlia ingin bertanya, Solih dan Solihah pernah tidak ketika menemukan suatu teks atau suatu bacaan dan Solih dan Solihah bertanya-tanya, sebenarnya teks ini atau bacaan ini tentang apa sih? Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Ternyata pada setiap teks itu ada yang disebut dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Yuk kita simak penjelasannya bersama-sama. Seperti yang kita ketahui bahwa pada suatu teks itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, ternyata dalam setiap paragraf itu ada yang disebut dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa sih? Nah, Solih dan Solihah bisa membacanya di layar laptop atau HP Solih dan Solihah. Di situ sudah dijelaskan bahwa gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Gagasan pokok biasanya dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Lalu, bedanya gagasan pendukung yaitu adalah kalimat-kalimat penjelas yang dapat mendukung gagasan pokok. Nah, seperti apa sih lebih jelasnya? Yuk kita masuk ke contohnya. Baik, Solih dan Solihah, sebelum kita mulai masuk ke contohnya, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan jika kita ingin menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yaitu ialah yang pertama, membaca teks dengan cermat dan teliti. Yang kedua, yaitu temukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada setiap paragraf di dalam teks tersebut. Jadi, kita fokus untuk menemukan kalimat utama dan juga kalimat penjelasnya ya, Solih dan Solihah. Solih-solihah, sekarang kita masuk ke contoh teksnya ya, atau contoh paragrafnya. Jika teks pada layar terlihat kurang jelas, Solih dan Solihah bisa membacanya di halaman 2. Silahkan dibuka bukunya.
Baik, Miss akan membacakan paragraf yang ada di layar. Tanah Toraja merupakan salah satu daya tarik wisata paling populer di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini, kita dapat menikmati kebudayaan khas suku Toraja, salah satunya tentang warisan budaya Ketekesu. Ketekesu adalah salah satu kampung yang menjadi tujuan wisata setiap pengunjung Tanah Toraja. Di sana terdapat rumah tongkonan yang merupakan rumah adat khas di Ketekesu yang berumur ratusan tahun. Rumah tongkonan memiliki ciri khas bentuk tanduk kerbau yang menjadi lambang status sosial. Bentuk tanduk kerbau masih terpasang di salah satu bagian depan rumah. Nah, Soli dan Soliha, setelah kita membacanya, coba sekarang kita sama-sama tentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya terlebih dahulu. Nah, di mana kalimat utama ini bisa disebut sebagai ide awal dari paragraf tersebut. Coba menurut Sali dan Saliha, kira-kira yang mana ya kalimat utamanya? Iya, betul. Kalimat utama dari paragraf tersebut adalah Tanah Toraja merupakan salah satu wisata yang paling populer di Provinsi Sulawesi. Nah, dari kalimat utama ini, maka biasanya teks tersebut atau paragraf tersebut dijabarkan lagi, yaitu yang disebut dengan kalimat penjelas. Kira-kira yang mana saja ya kalimat penjelasnya atau kalimat-kalimat yang dapat mendukung kalimat utama? Nah, di sini Miss Dahlia sudah menuliskan beberapa contohnya. Jadi, yang bisa kita katakan sebagai kalimat penjelas yaitu adalah salah satu kebudayaan khas suku Toraja adalah warisan budaya Ketekesu. Lalu, Ketekesu adalah merupakan salah satu kampung yang ada di Tanah Toraja. Rumah tongkonan merupakan rumah adat khas Ketekesu yang sudah berumur ratusan tahun. Rumah tongkonan menjadi warisan budaya Indonesia yang terjaga hingga saat ini. Beberapa tanduk kerbau yang menjadi lambang status sosial masih terpasang di salah satu bagian rumah. Nah, itu disebut dengan kalimat penjelas. Karena kalimat penjelas ini menjabarkan kalimat-kalimat pendukung untuk kalimat utama. Nah, setelah kita menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas, maka kita dapat pula menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Pertama-tama, yuk kita menuliskan gagasan pokok dari paragraf tersebut, di mana gagasan pokok ini bisa kita temukan melalui kalimat utamanya. Coba Sali dan Saliha fokus ke kalimat utama yang tulisannya berwarna hijau. Nah, di sini Miss samakan warna tulisannya agar Soli dan Soliha lebih mudah memahaminya. Artinya, gagasan pokok bisa kita temukan dari gagasan atau dari kalimat utamanya, yaitu Tanah Toraja merupakan salah satu tempat wisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu selanjutnya adalah gagasan pendukung. Nah, seperti yang Soli dan Soliha dapat lihat di layar, gagasan warna tulisan pada gagasan pendukung Miss samakan dengan warna tulisan di kalimat penjelas. Artinya adalah kita bisa menemukan gagasan pendukung dari kalimat penjelas, yaitu yang pertama, salah satu kebudayaan Tanah Toraja adalah budaya Ketekesu. Kampung Kesu adalah nama salah satu kampung di Tanah Toraja. Lalu yang ketiga, rumah tongkonan menjadi ciri khas kebudayaan Ketekesu. Nah, mudah kan Soli dan Soliha? Jadi, pada gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita dapat menuliskannya dengan lebih simple, dengan lebih pendek, akan tetapi maknanya tetap sama dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Seperti itu Soli dan Soliha.
Nah, baru saja tadi kita bersama-sama untuk menemukan kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan pokok, dan gagasan pendukung pada suatu paragraf di suatu teks. Nah, sekarang agar Solih dan Soliha dapat lebih memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung ini, coba Salih dan Saliha baca teks yang berjudul Lompat Batu pada buku tematik 4A Indahnya Kebersamaan subtema 1 halaman 3. Pada teks tersebut terdiri dari 3 paragraf. Oleh karena itu, Salih dan Soliha silakan untuk menuliskan kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan pokok, dan gagasan pendukung pada setiap paragrafnya ya. Baik Salih dan Soliha, selamat mengerjakan. Alhamdulillah, kita sudah tiba di penghujung video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih Solih dan Soliha sudah menyimak video pembelajaran ini dengan sangat baik. Kalau begitu, mari kita tutup video ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin dan juga doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Solih dan Soliha. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.